Hai boloku, Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Arti. Media Jerman menyebut kisah kasus kali ini sebagai doppelganger murder atau pembunuhan doppelganger, atau bisa diartikan pembunuhan serupa atau pembunuhan kembar. Doppelganger adalah pantulan dari diri sendiri yang terlihat nyata dan sama, serta muncul dalam waktu yang bersamaan. Lalu, kenapa kasus ini disebut demikian? Yuk, kita langsung simak kisahnya. Tapi sebelum kita lanjut, dikarenakan kasus ini terjadi di Jerman, dan aku gak bisa dan gak paham bahasa Jerman, jadi aku minta maaf jika nanti ada pengucapan ataupun penyebutan yang tidak tepat ya. Bagi teman-teman yang paham, boleh kok bantu tulis di kolom komentar. Terima kasih. Diceritakan, Sarah Banka, wanita berusia 23 tahun dengan paras yang cantik mempesona ini, diketahui merupakan seorang ahli kecantikan yang tinggal di Munich, Jerman. Hanya saja, ia yang telah menikah rupanya memiliki kehidupan pernikahan yang berjalan kurang baik karena sang suami, katanya, kerap bersikap kasar yang akhirnya membuat pernikahan tersebut kandas dalam waktu singkat. Namun, usut punya usut, rupanya pula semua permasalahan rumah tangga wanita tersebut salah satunya juga dikarenakan Saraban yang juga memiliki hubungan gelap dengan seorang pria asal Kosovo bernama Sekir K yang juga masih berusia 23 tahun. Tidak jelas sejak kapan Saraban menjalin hubungan tersebut, yang pasti hal ini akhirnya menjadi penyebab hubungan dengan suami sahnya memburuk, bahkan juga menjadi penyebab Saraban sendiri dicap sebagai anak yang susah diatur oleh keluarganya sendiri. Dengan kata lain, Saraban juga memiliki hubungan yang rumit dan tidak baik dengan keluarganya. Namun, Saraban tidak peduli dengan semua itu. Ia merasa sudah bisa hidup bahagia dengan caranya sendiri. Awal Agustus 2022, Saraban yang kembali bermasalah dengan keluarganya begitu sangat marah hingga dia berpikir lebih baik menghilang saja selamanya. Bermula dari sini, entah mendapatkan ide dari mana, wanita cantik itu tiba-tiba saja ingin memulai hidup baru bersama pria yang dicintainya dengan identitas baru pula. Lalu, apa yang akan dilakukannya? Mulailah Saraban membuat beberapa akun Instagram abal-abal untuk melancarkan aksinya. Dengan akun-akun itu, ia mencari-cari wanita di sosmed yang menurutnya memiliki kemiripan fisik dengannya. Setelah menemukan, ia akan mengirimi mereka pesan dengan berbagai dalih akan berusaha mengajak mereka untuk mau diajak ketemuan. Setidaknya 5 orang wanita yang dia anggap memiliki kemiripan dengannya telah ia bujuk dengan berbagai alasan. Namun, semua wanita itu menolaknya untuk bertemu. Entah karena tidak mempercayai modus yang dibuat oleh Saraban atau mereka sudah merasa curiga, namun yang pasti, semua tidak mau menemui Saraban. Tak lantas menyerah, Saraban kembali mencari seseorang yang dianggapnya mirip dengannya. Hingga akhirnya, ia menemukan Khadijah Ow, seorang beauty blogger asal Aljazair berusia 23 tahun yang tinggal di Heilbronn, Baden-Württemberg yang berjarak sekitar 161 km dari kota Munich, tempat tinggalnya. Awalnya, dengan akun palsunya Saraban mengaku sebagai rapper Lune. Lune adalah nama panggung seorang aktris atau penyanyi Jerman yang memiliki nama asli Mailan Gafuri. Jadi, si Saraban pura-pura sebagai Lune mengirimi Khadijah pesan di akun Instagramnya. Ingin mengajaknya membintangi video klip musiknya. Itu alasan yang diberikannya. Untuk itu, Saraban mengatakan pada Khadijah mereka diharuskan bertemu untuk membahas hal ini. Nah, Khadijah yang sebenarnya telah merasa agak curiga. Ia sengaja mengirim pesan langsung ke akun resmi penyanyi itu untuk menanyakan apakah tawaran tersebut benar adanya. Selain itu, Khadijah juga menuliskan pesan, "Saya harap Anda dapat melihatnya dan menjawab saya karena saya sangat-sangat tidak yakin. Akan sangat keren jika Anda dapat memberitahu saya apakah itu asli atau palsu." Tulis Khadijah di DM Instagramnya. Dan si penyanyi untungnya membalas, "Itu palsu sister, jangan dijawab, sebut Luna." Nah,
Ini berarti gagal. Khadijah tidak mau diajak ketemu Sahraban waktu itu. Tidak gentar, Sahraban mencoba lagi dan kali ini ia meyakinkan Khadijah dengan akun samarannya yang lain. Kali ini ia mengaku sebagai seorang pemilik produk kecantikan lalu meminta Khadijah untuk menjadi model dari produknya serta memintanya bertemu di kota Ingolstadt dengan menjanjikan akan diberikannya sepaket produk kecantikan juga nantinya. Khadijah yang memang seorang beauty blogger rupanya tertarik dengan penawaran kali ini karena menurutnya ini adalah kesempatan baik baginya. Maka ia menyetujui untuk bertemu. Sementara itu, Sahraban rupanya diduga meminta pacarnya Sekir untuk membantunya melaksanakan rencana tersebut. Tibalah pada 16 Agustus 2022, Sahraban mengatakan pada keluarganya akan pergi ke kota Ingolstadt, Bavaria untuk menemui mantan suaminya. Padahal sebenarnya hari itu, Sahraban bersama kekasihnya yakni Sekir hendak pergi ke apartemen Khadijah di Heilbronn untuk menjemputnya dengan mobil Mercedes milik Sahraban. Setelah berhasil menjemputnya, mobil melaju menuju arah Ingolstadt. Namun, ketika tiba di kawasan hutan yang ada di antara Heilbronn dan Ingolstadt, mobil tiba-tiba dihentikan. Lalu entah dengan alasan apa, Sahraban dan Sekir lalu mengajak Khadijah keluar mobil dulu, yang kemudian dituruti oleh beauty blogger itu. Saat itulah Sahraban dibantu oleh kekasihnya melancarkan rencana sebenarnya, yakni membuat Khadijah pergi selamanya dari dunia ini demi kepentingan mereka. Dengan sajam yang telah mereka siapkan sebelumnya, sepasang kekasih itu mengarahkannya hingga lebih dari 50 kali pada Khadijah, serta dengan sengaja membuat bagian wajahnya tidak bisa dikenali lagi. Untuk apa Sahraban melakukan hal itu? Rupanya, ia ingin semua orang mengira dirinya lah yang berakhir semenyedihkan itu. Ia ingin dikira telah tiada akibat ulah seseorang. Lalu, dengan itu, dirinya yang asli bisa memulai hidup baru dengan identitas yang baru. Itu menurut rencana yang diinginkan Sahraban dan Sekir. Usai melakukan semua aksi mereka, selanjutnya kembali memasukkan tubuh Khadijah di kursi belakang mobil tersebut, lalu membawanya melaju menuju ke daerah pemukiman sepi penduduk di daerah Ingolstadt, lalu meninggalkan mobil itu di sana begitu saja. Sementara itu, orang tua Sahraban yang mengetahui putrinya ingin menemui mantan suaminya, mereka jadi khawatir saat ia tidak kembali hingga sore harinya, bahkan tidak menjawab panggilan telepon mereka. Karena itulah, orang tua Sahraban akhirnya pergi menyusul ke Ingolstadt dan mereka berhasil menemukan mobil Mercedes putrinya pada 16 Agustus 2022 menjelang tengah malam hari itu di daerah perumahan sepi penduduk di dekat Sungai Danube dan ternyata dekat flat tempat tinggal Sekir, pacar dari Sahraban. Ketika mobil diperiksa, di kursi belakang mobil tersebut, mereka melihat tubuh seorang wanita muda dengan ciri fisik dan rambut yang sangat mirip dengan putri mereka, Sahraban. Dalam kondisi sangat menyedihkan dengan banyak sekali luka akibat sajam di tubuh dan wajahnya. Sehingga wajahnya sangat sulit dikenali secara langsung. Tentu saja saat itu, mereka yakin itu adalah putri mereka, Sahraban, karena rambut dan fisiknya yang sangat mirip. Namun pemeriksaan postmortem yang diikuti tes DNA dan sidik jari mengungkapkan identitas sebenarnya dari wanita itu. Keesokan harinya, petugas kepolisian Bavaria mengungkapkan hal yang tak terduga, bahwa sosok wanita yang ditemukan dalam mobil Mercedes milik Sahraban ternyata bukanlah Sahraban, namun wanita lain yang kemungkinan sangat mirip dengannya. Karena hal ini pula, pihak berwajib kemudian justru menjadi curiga pada si pemilik mobil yang tak lain adalah Sahraban. Karena menurut keluarganya, pada hari itu, wanita cantik yang dikenal sebagai ahli kecantikan di Munich itu pergi mengendarai mobilnya. Bahkan mengatakan pada orang tuanya, ia akan pergi ke Ingolstadt untuk menemui mantan suaminya. Dugaan awal, mereka mengira bahwa ini soal persaingan cinta. Namun nyatanya, dugaan itu salah besar. Kepolisian Bavaria selanjutnya melakukan serangkaian penyelidikan lebih mendetail untuk mengungkapkan semuanya.
Dari sini mulailah mereka memeriksa akun sosmed milik Saraban. Dari sana pula diketahui adanya riwayat pembuatan akun palsu yang dilakukan oleh Saraban yang digunakannya untuk mengirimi pesan beberapa wanita. Setidaknya awalnya ada 5 wanita yang semua memiliki ciri fisik yang mirip dengan sosok Saraban, yakni rambut lurus dengan wajah dan make up tebal yang memang sangat mirip dengan Saraban. Mereka dikirimi pesan dari beberapa akun samarannya dengan berbagai motif dan bujukan agar mereka mau diajak ketemuan. Hanya saja sepertinya mereka tidak merespon atau menolak untuk bertemu. Setelah gagal mengajak kelima wanita tersebut untuk bertemu, Saraban lalu kembali melakukan pencarian di sosmed hingga ia menemukan satu akun milik seorang beauty blogger di Instagram yang tak lain adalah Khadijah O. Nah, setelah diselidiki lebih lanjut ternyata ada riwayat percakapan yang menjurus pada pertemuan yang dilakukan antara Saraban dan Khadijah pada tanggal 16 Agustus 2022 lalu. Bukti itulah yang kemudian menuntun dan mengarahkan pada penahanan Saraban K dan Sekir yang berhasil dilakukan pada 19 Agustus 2022 atau selang 3 hari sejak Khadijah ditemukan dalam mobil milik Saraban. Sepasang kekasih itu berhasil ditemukan di persembunyian mereka dan langsung ditahan untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih intensif. Petugas menyatakan bahwa Saraban telah mengkonfirmasi bahwa ia melakukan hal itu karena ingin memiliki identitas baru untuk memulai hidup baru hingga nekat memalsukan kematiannya sendiri. Diduga kuat, wanita cantik itu memiliki masalah pribadi dengan keluarganya yang lantas membuatnya ingin menghilang selamanya. Namun sayang, Saraban memilih cara yang sangat jelas salah dengan mengorbankan orang lain yang tak bersalah demi ambisinya. Akhirnya, setelah dilakukan penyelidikan selama hampir 6 bulan, akhirnya surat penangkapan resmi telah diterbitkan pada 26 dan 27 Januari 2023 lalu. Sementara itu, penyelidikan hingga kini masih terus berlangsung dan saksi lebih lanjut akan tetap diwawancarai untuk mengungkap dengan lebih jelas kasus ini. Barang bukti sajam yang digunakan belum ditemukan. Namun, semua bukti yang ada pada saat menemukan Khadijah sudah sangat memberatkan Saraban dan Sekir. Pihak kepolisian yang menangani kasus ini menuturkan mereka sama sekali tidak menyangka jika penemuan wanita di dalam mobil beberapa bulan lalu akhirnya menjadi berkembang dengan tak terduga seperti ini. Mereka menyatakan ini adalah kasus yang tidak biasa. Kini, Saraban dan Sekir sama-sama menghadapi dakwaan pembunuhan berencana dan akan menghadapi kurungan seumur hidup jika semua dakwaan terbukti. Nah boloku, ada-ada aja ya kelakuan orang-orang zaman sekarang. Kalian, jika ada masalah dengan keluarga, dibicarakan dan diselesaikan dengan baik-baik ya. Jangan seperti ini. Terima kasih. Ambil hikmahnya, jaga diri kalian. See you. Wassalamualaikum.